Pembahasan tentang sholat Id. Id ini dua Id, maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri, sama aja. Jadi beliau akan menyebutkan hukum dua ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Kaifiatnya sama aja, tata cara pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha sama. Wahia fardu kifayatin. Jelas suara ini semuanya? Jelas ya? Jelas. Wahia fardu kifayatin. Kata beliau, salat Id hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Arul sudah lewat, pernah lewat. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Hah? Coba Pak Yanto, fardu kifayah apa maksudnya? Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu Ustaz, jika suatu ibadah itu sebagian orang telah mewakilkan untuk melakukannya, maka gugur untuk sebagian yang lain. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Jadi ibadah yang wajib, yang jika sebagian telah melakukannya maka gugur dari yang lainnya. Jadi fardu kifayah ini yang dituntut oleh Allah adalah muncul itu amalan tersebut, entah siapapun yang melakukannya dari kaum muslimin. Kalau ada yang babekeng sudah terpenuhi. Tapi kalau tidak ada yang babekeng, tidak ada yang mengamalkannya, maka dapat dosa semua orang yang mampu melakukannya. Itu fardu kifayah. Apa bedanya dengan fardu ain, Ustaz? Fardu ain tidak boleh diwakilkan, harus sendiri-sendiri yang mengerjakannya. Seperti sholat lima waktu. Kalau ada yang babekeng sudah subuhur, tidak. Tetap diwajibkan. Secara setiap person umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Paham di sini? Nah. Jadi kalau sudah ada yang turun tangan melaksanakan sholat Id ini, sebagian kaum muslimin di setiap kampung, maka yang lain sudah gugur, sudah tidak wajib. Di Limboto misalnya, atau di suatu kampung sudah ada yang menyelenggarakan sholat Id sebagiannya, maka yang lain sudah tidak wajib. Berarti yang lain ini sudah tidak wajib, artinya sunnah kalau orang mau bikin. Paham di sini, ikhwan? Nah, sunnah. Baik. Jadi hukumnya fardu kifayah. Ustaz, di antara sholat yang Allah perintahkan ini, kan ada yang wajib, ada yang sunnah, Ustaz. Apa saja sholat yang wajib itu, Ustaz? Coba Yandi. Sholat yang wajib itu sholat apa saja? Sholat 5 waktu baru. Sholat nazar. Ini bukan nazar. Mau nazar wah sholat dulu. Sholat nazar wajib. Kalau orang
bernazar kepada Allah akan sholat, melakukan sholat 2 rakaat, 4 rakaat, wajib ditunaikan. Misalnya sakit, saya bernazar kalau saya sembuh ini saya akan sholat 10 rakaat misalnya, wajib dia laksanakan sholat 10 rakaat. Nah, sholat yang 5 waktu termasuk Jumat, baru sholat nazar, sholat yang dinazarkan, baru sholat apa lagi? Yani cuma itu yang wajib. Cuma itu yang wajib Yani. Dibantu dulu yang lain, Pak Yani, Pak Andi. Sholat yang 5 waktu termasuk Jumat, terus sholat nazar, sholat apa lagi yang wajib? Cuma itu Pak. Ini sholat jenazah wajib. Baru apa lagi? Ini baru terang baca tadi. Fardu kifayah, wajib kifayah, wajib. Fardu itu wajib. Sudah berapa berarti? Sholat yang 5 waktu termasuk sholat Jumat, sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat, sholat nazar, terus sholat jenazah, terus sholat id. 4. Ada yang fardu ain, tadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain sholat 5 waktu, sholat Jumat. Terus yang fardu kifayah sholat jenazah. Kalau sudah ada yang sholat, yang lain sudah tidak wajib. Sama dengan sholat id. Kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan, yang lain sudah tidak wajib. Sholat nazar fardu ain. Wa syurutuha kal jumu'ati ma'adal khutbatain. Syaratnya kata beliau, syarat sahnya sama seperti sholat Jumat, selain 2 khutbah, selain khutbah. Jadi syarat sahnya sama seperti syarat sah yang berlaku pada sholat Jumat, kecuali 2 khutbah. Artinya 2 khutbah tidak wajib. Sunnah di sholat id, khutbah itu hukumnya sunnah, bukan syarat sah. Baik. Wa tusannu bis-sahra. Disunnahkan dilaksanakan di sahra. Apa sahra? Lapangan. Disunnahkan dilaksanakan di lapangan. Ini yang sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat id di masjid, di lapangan beliau bersama para sahabat. Ini yang sunnah. Terus kalau dibikin di masjid, Ustaz, sah aja. Kurang afdol. Yang afdol di lapangan terbuka. Di lapangan, ruang terbuka, di sahra. Kecuali ada apa? Uzur. Bisa di masjid. Selama tidak ada uzur, maka yang afdal adalah di lapangan, di ruang terbuka. Taib. Bukan di masjid. Kemudian kata beliau, wa yukrahun naflu qablaha wa ba'daha. Makruh hukumnya melaksanakan sholat sunnah sebelumnya dan setelahnya.
qabla mufaraqatil musalla, sebelum meninggalkan lapangan. Musalla bahasa Arab artinya lapangan yang digunakan untuk sholat Id, namanya musalla kalau zaman dulu. Sekarang sudah mengalami perubahan istilah ya. Musalla itu masjid kecil, ya kan? Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, tabi'in, sahabat dan ulama-ulama setelahnya, musalla itu lapangan yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Id. Sholat Id, sholat istisqa, minta hujan, gitu. Jadi kata beliau di sini makruh melaksanakan sholat sunnah baik sebelum sholat Id maupun setelah sholat Id, selama masih di lapangan. Jadi tidak ada DP tahiyat masjid, karena bukan masjid itu. Tidak ada DP sunnah qobliyah sholat Id, tidak ada. Ba'diyah juga tidak ada. Bahkan makruh melaksanakan sunnah di situ di lapangan. Walaupun bukan niatkan qobliyah dan ba'diyah, makruh. Alasan makruhnya karena akan ditiru oleh orang, disangka oleh orang sunnah itu. Makanya jangan tahu sama-sama yang datang langsung pada duduk. Terus kalau saya ingin memperbanyak sholat ini, Ustaz, ya makruh di situ. Itu tempat yang makruh untuk melaksanakan sholat sunnah. Terus ya nanti sudah bubar. So bubar, pulang di rumah, sholat sunnah silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi selama masih di lapangan jangan sholat sunnah, makruh hukumnya. Baik. Wa waqtuha ka sholati duha, kata beliau. Wa waqtuha ka sholati duha. Waktu pelaksanaannya yaitu seperti sholat duha. Setelah matahari naik sampai masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, sudah selesai pelaksanaan sholat Id. Berarti Ustaz boleh sholat Id jam 8, jam 9, jam 10 boleh, selama belum masuk waktu sholat zuhur. Sama seperti duha. Duha kan pelaksanaannya setelah matahari sudah naik, sudah sempurna keluarnya. Itu maksudnya. Bulatannya matahari itu sudah keluar, sudah naik, itu sudah masuk sekitar jam 6 lewat deh. Kalau di kita di sini. Terbentang waktunya sampai sebelum masuk zuhur. Itu waktu duha, begitu juga waktu sholat Id. Berarti kalau sudah masuk Id Ustaz, sudah bukan waktu sholat Id itu. Selesai, waktunya sudah selesai itu. So lewat. Fa in lam ya'lam bil 'idi illa ya'lam. Fa in lam yu'lam bil 'idi illa ba'da az-zawali sallau min al-ghadi qada'an. Kata beliau, jika tidak diketahui pelaksanaan Id itu kecuali setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur, sallau min al-ghadi qada'an, maka dilaksanakan di qada esok harinya. Dilaksanakan esok harinya di waktu yang sama, pagi-pagi. Maksud beliau di sini, pelaksanaan sholat Id itu tidak ada yang tahu, masih samar, ya kan? Orang sementara menunggu, ini mana ini, hilal ini tidak terbit ini,
ya kan? Nah, di sekampung itu atau di kecamatan itu atau di suatu wilayah itu masih samar mereka. Atau mereka menyempurnakan apa? Bulan apa? Sya'ban misalnya, kalau yang Idul Fitri. Bulan Sya'ban mereka sempurnakan. Ternyata ada berita bahwasanya hilal sudah terlihat. Berarti hari itu sudah tanggal 1 Syawal. Sudah terlihat oleh berapa? Banyak orang ya. Tapi berita ini yang sampai nanti pas zuhur, lewat zuhur. Berita baru sampai. Sudah kalian hilang. Nah. Ada saksi sudah berapa orang jelas. Tapi berita sampai nanti sudah masuk waktu zuhur. Lewat waktu. Berita baru sampai. Terus mau sholat kapan? Terus seperti apa yang harus dilakukan? Yaitu diqadha. Besok sholat esok hari. Tapi di hari itu sudah tidak boleh berpuasa karena sudah 1 Syawal. Sholat idnya nanti besok aja. Tidak boleh sholat id sudah lewat waktunya ini. Besok pagi nanti. Demikian. Ini kalau di kondisi yang tidak diketahui pelaksanaan sholat id kecuali setelah zawal, setelah masuk zuhur. Demikian juga sholat apa? Pelaksanaan sholat apa waktu sholat apa ini? Idul Adha. Idul Adha juga demikian. Sudah terlihat hilal. Iya, terlihat hilal terlihat hilal misalnya. Jelas. Nah, dari perhitungan terlihat itu kan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah yakin, sudah berita yang sampai. Dan mereka sekarang sudah berada di hari ke-10. Tapi berita sampai nanti sudah zuhur. Kalau dari malam, pagi kan sholat aja kan. Ini sudah lewat waktu. Berarti Sallau minal ghadi qadaan. Di qadha yaitu dilaksanakan esok harinya. Demikian. Paham di sini kan? Demikian. Kemudian kata beliau, wa sunnah takbirul ma'mumi wa ta'akhurul imami ila waqtis sholati. Disunnahkan tabkir, bukan takbir, salah saya baca ya, tabkir. Wa sunnah tabkirul ma'mumi wa ta'akhurul imami ila waqtis sholat. Disunnahkan si makmum cepat datang. Kalau perlu habis sholat subuh sudah bersiap datang. Paham di sini? Habis sholat subuh datang sudah ke lapangan. Takbir. Nah, dari rumah sampai lapangan takbir terus. Disunnahkan hukumnya segera hadir di lapangan. Tabkir, mempercepat untuk hadir. Datang sedini mungkin namanya tabkir. Wa ta'akhurul imam, dan imam sunnahnya lambat. Nanti so pelaksanaan baru dia muncul. Iya, Yandi. Nah. Ila waqtis sholat, sampai pelaksanaan sholat itu dikerjakan.
Jadi menyelisihi sunnah, si imam datang, justru si imam yang duluan misalnya. Soalnya kan mempersegera, tidak semua mempersegera itu sunnah. Ada yang mempersegera tidak afdal. Makanya agama ini tidak pakai akal, pakai dalil. Karena Rasulullah SAW lambat datang, memperlambat. Berapa kali sholat id beliau itu lambat, karena beliau kan yang imam. Nanti kumpul orang baru beliau datang langsung sholat. Itu yang sunnah. Tapi si makmum dianjurkan bersegera makmum. Kalau si imam dianjurkan lambat, nanti pas pelaksanaan baru dia hadir mau dilaksanakan. Karena imam itu ditunggu, bukan menunggu. Ini masalahnya imam yang bertunggu. Tidak sunnah ya. Imam lambat dia. Itu yang sunnah bagi si imam. Tapi bagi si makmum yang sunnah menyegerakan diri datang. Ustaz, apakah ini berlaku pada sholat id Ustaz? Tidak. Termasuk sholat Jumat. Karena sholat itu sama dengan sholat Jumat. Kata beliau di atas tadi, kaifiatnya, syarat sahnya sama. Afdolnya di beberapa ada yang berbeda. Di antara yang berbeda adalah khutbahnya tidak wajib. Kalau sholat id di Jumat khutbahnya wajib. Kemudian perbedaannya juga di sholat id khutbahnya setelah sholat. Kalau di sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Sholat id sholat dulu baru khutbah. Bedanya sih. Baik, paham sini akhwat semua? Paham? Itu. Jadi kalau sudah ada yang ditunjuk jadi imam, jadi khatib, jangan dia datang duluan. Dia lambat. Nanti kalau sudah dekat-dekat mau masuk, baru dia masuk. Masuknya itu langsung. Itu yang sunnah. Jadi begitu dia datang, dia masuk itu langsung khutbah. Itu yang sunnah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Itu yang sunnah pada haknya imam adalah memperlambat sampai pelaksanaan dia datang, baru dia datang. Tidak disunnahkan si imam ini datang duluan. Tapi bagi si makmum datang duluan sunnah. Paham? Ini tabu balik. Imam yang sobat sholat sunnah, sobat tunggu, DP makmum yang melambat-lambat. Alhamdulillah quwwata illa billah. Iya. Nanti bahkan azan baru muncul. Ya Allah ya Rabbi. Ya Andi. Keutamaannya berkurang ya kalau si makmum ini lambat datang hadir, baik di sholat id maupun di sholat apa? Jumat. Wa idza madha fi tariqin raja'a fi ukhra wa kadzal jum'atu. Jika selesai menunaikan sholat dan mendengar khutbah, maka kembalinya dengan menempuh jalan yang lain. Wa idza madha fi tariqin raja'a fi ukhra. Jika dia pergi di satu jalan, misalnya jalan lewat sini, pulangnya cari jalan yang lain. Sunnah. Ustaz, tidak ada jalan Ustaz, cuma itu. Ya tidak mungkin, itu bapak ajar. Kalau ada pagar misalnya, ya lewat situ. Paham ya? Ini berlaku kalau jalannya ada 2 atau lebih, atau tidak ada pembatas. Tapi kalau tempat yang kadang dipagar begitu ya tidak ada jalan lain kalau kecuali satu lewat pintu itu ya pintu itu. Demikian. Wa kadzal jum'ah, kata beliau. Dan demikian juga berlaku hukum sunnah ini di sholat Jumat.
Jadi kalau dia lewat sana, setelah sholat Jumat dia mau pulang lewat jalan yang lain. Dikiaskan hukumnya. Baik. Demikian ikhwan, sudah masuk azan. Azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan.
Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa sholatul idi raka'atani. Salat Id itu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihrami wa qabla ta'awudhi sittan. Dia bertakbir pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, sebelum ta'awudh sittan, 6 kali. Jadi takbir di rakaat yang pertama berapa kali? 7. Yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Sittan yang beliau maksud 6 ini setelah takbiratul ihram. Itu namanya takbiratul zawaid, takbir zawaid tambahan. Takbir tambahan. Apa hukum takbir tambahan ini? Tambahan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau takbir yang pertama wajib, rukun. Takbir kedua, ketiga, keempat sampai 6 sunnah hukum. Berarti Ustaz boleh orang sholat Id tidak bertakbir yang 6 itu Ustaz, tambahan boleh. Artinya sah saja. Cuma dia meninggalkan yang sunnah. Yang wajib itu yang pertama. Jadi di rakaat yang pertama 7 kali takbir. Takbir yang pertama takbiratul ihram, yang 6 sisanya adalah takbir zawaid tambahan. Itu hukumnya sunnah. Wa fi tsaniyati qabla al-qiraati khamsan. Tapi itu di apa namanya? Qabla ta'awud. Baik. Kemudian di rakaat yang kedua qoblal qiraati khamsan, 5 takbir. 5 kali takbir. Setelah bangkit dari rakaat yang mau menuju ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, berdiri kan? Nah, begitu tegak berdiri, takbirnya berapa kali di situ? 5. Hukum takbir yang 5 ini hukumnya sunnah. Tapi takbir yang naik dari apa tadi? Bangkit dari sujud itu wajib. Kita harus tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Hendaknya dia mengangkat tangannya setiap kali takbir, sunnah. Mengangkat setiap kali takbir, mengangkat tangannya setiap kali takbir. Nah. Allahu Akbar, angkat. Allahu Akbar. Begitu. Paham di sini, ikhwan? Tapi ingat, tangan tadi usahakan setelah bersedekap sudah selesai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Menyelisih sunnah. Karena dia takbir bukan pada petan bersama.
Jangan Allahu Akbar baru angkat. Yang sunnah Allahu Akbar. Jatuh sudah kan seputus itu Allahu Akbar habis. Jadi bersamaan dengan angkat tangan itu takbir. Begitu sudah bersedekap meletakkan tangan di apa namanya di apa sudah bersedekap selesai. Paham di sini ikhwan? Di situ letak yang sunnah takbirnya. Ustaz wajib itu Ustaz harus tidak wajib. Yang wajib itu yang ucapan takbir yang pertama tadi itu. Ucapannya kalau bersamaan ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada yang takbirnya begitu, Allahu Akbar, sah takbirnya, cuma dia tidak dapat sunnah. Atau Allahu Akbar baru dia angkat, tidak dapat sunnah. Yang sunnah Allahu Akbar bersamaan. Baik. Sunnah. Bukan wajib seperti itu, bukan sunnah. Karena angkat tangan ini sendiri hukumnya sunnah. Di setiap takbir, di setiap takbir, dari kedua angkat tangan, dari ketiga angkat tangan dan seterusnya. Wa yaqulu bainahuma Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama taslima. Dan dia berkata apa yang dia ucapkan di sela-sela takbir tadi. Allahu Akbar. Di sela itu sebelum takbir yang dia takbir lagi, apa yang dia ucapkan di situ? Paham di sini ikhwan? Apa yang dia ucap? Yang dia ucap kata beliau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian salawat wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama taslima. Atau salat yang biasa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Memuji Allah kemudian salawat itu isinya di apa? Di sela-sela takbir itu. Ustaz, apakah harus lafaz seperti ini? Tidak harus. Tidak harus. Karena tidak ada lafaz seperti ini dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan atau memerintah lafaz tertentu. Lafaz seperti ini cuma ijtihad dari para ulama. Karena yang ada riwayat dari sahabat adalah diisi dengan memuji Allah dan bersalawat. Itu saja. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad, ketika ditanya apa yang dibaca di sela-sela itu, wahai Ibnu Mas'ud, muridnya Nabi Muhammad, sahabat. Kata beliau, yaitu yukabbirullah wa yuthanni. Dia bertakbir kepada Allah dan memuji Allah di situ, dan wa yusalli ala nabi dan bersalawat. Cuma begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Dia puji Allah, dia bertasbih dan bersalawat. Lafaz dari Nabi Muhammad tidak ada. Dari sahabat pun tidak ada lafaz yang mengajarkan demikian, cuma disuruh bertasbih. Nah, kemudian para ulama memilih lafaz yang tasbih yang bagus itu yang mana? Ini Allahu Akbar kabira, karena sesuai dengan yang biasa kita baca bertakbir di Idul Adha, Idul Fitri. Tapi lafaz seperti ini tidak ada dalil secara khusus. Terus takbir saya subhanallah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, cukup. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad, cukup. Allahu akbar. Baca lagi yang tadi. Paham di sini ikhwan?
Hukumnya sunnah, ya sunnah. Daripada cuma badian. Thumma yasta'idu, setelah itu dia isti'adah, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada istiftah Ustaz, tidak ada. Salat Id tidak ada istiftah. Paham ini? Berarti istiftahnya sudah diwakilkan dengan takbir yang berapa tadi? Yang 6. Yang pertama kan rukun wajib. Takbir yang setelahnya itu, yang sunnah 6. Allahu Akbar. Karena istiftah itu isinya memuji Allah, pujian kepada Allah. Wajah tu wajah dan seluruhnya yang biasa kita baca istiftah. So itu penggantinya. Takbir yang berapa tadi? Nah, sudah terwakilkan. Paham di sini? Nah, setelah itu, setelah dia takbir yang berapa tadi? Yang ke 7 kali, baru dia ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Al-Fatihah. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah Ustaz, bukan. Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah, bukan surat Al-Fatihah, bukan ayat dari Al-Fatihah. Baik. Thumma yaqra'u jahran al-Fatihata. Kemudian setelah dia ta'awudz, dia membaca secara jahar Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu sir saja, jangan disuarakan, jangan dibunyikan. Kalau dibunyikan Ustaz ya boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sesatu tidak. Paham di sini ikhwan? Tidak. Ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian. Baik. Jadi sir kata Bismillah dibaca. Sunnah hukumnya Bismillah itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim membaca itu hukumnya sunnah. Alhamd dan seterusnya itu yang wajib. Surat Al-Fatihah. Rukun salat. Thumma sabbaha fil ula wal ghasyiyata fil tsaniyah. Kemudian di rakaat pertama dia membaca sabbaha. Sabbaha itu apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua, hal ata'aka hadithul ghasyiyah. Itu yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la sampai habis. Rakaat kedua, hal ata'aka hadithul ghasyiyah. Fa idza sallama khataba khutbataini. Jika setelah selesai salam dia berkhutbah. Khutbataini, 2 khutbah. Sama seperti Jumat. Yang dipraktekkan ini berapa kali khutbah? 1 ya. Nah, menyelisihi masih jumhur. Memang ada segelintir ulama yang berpendapat khutbah di sholat Id itu 1 kali khutbah saja. Tapi pendapat ini pendapat yang menyelisihi jumhur para ulama. Paham di sini ikhwan? Jadi sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha 2 kali khutbah, sama seperti di Jumat. Begitu. Ustaz, kalau mau badulu tidak ada kursi Ustaz. Badulu harus di atas lantai itu Ustaz. Ya kan? Biasa ada mimbar-mimbar yang disiadakan terhadap tanpa dulu biasa.
Terus Ustaz diselangi saja dengan apa ini? Dengan alhamdulillah. Diputus yang pertama, betul, kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah lagi untuk khutbah yang kedua. Duduk itu tidak wajib, sunnah duduk. Duduk memisah dua khutbah itu dengan duduk itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada orang khutbah Jumat, termasuk Idul Adha, Idul Fitri, dia tidak selangi dengan duduk, sah saja. Dia cuma selangi dengan ucapan saja, dia berhenti sejenak baru lanjutlah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Badian dia. Berapa detik baru innal hamdalillah. Khutbah yang kedua. Baik. Khutbah dua. Wa ahkamuhuma ka khutbatil jum'ah lakin yusannu ay yastaftihal ula bi tis'i takbiratin wa thaniyata bi sab'in. Hukum-hukumnya, ya, hukum khutbah ini sama seperti khutbah di Jumat. Hukumnya sama, rukun-rukunnya sama, harus terpenuhi. Khutbahnya dua, harus ada hamdalah, harus ada sholawat kepada Nabi, harus baca ada ayat yang dibaca di situ. Kalau tidak ada hamdalah, tidak ada sholawat, tidak ada ayat Al-Quran, bab pidato itu. Hadis ada yang begitu, khutbah tidak baca hamdalah, bab pidato itu. Jadi harus ada hamdalah, sholawat dan ayat, minimal satu ayat. Rukun khutbah. Baik. Di khutbah pertama dia buka dengan bertakbir 9 kali. Di khutbah kedua 7 kali. Jadi sebelum dia berkhutbah, dia buka khutbahnya dengan takbir 9 kali di khutbah pertama. Allahu Akbar sampai 9 kali. Baru setelah itu innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian khutbah kedua 7 kali. Allahu Akbar dengan suara lantang. Dan saat itu sama-sama bertakbir, biar makmum juga bertakbir juga, sama-sama dengan si khotib tadi. Jangan cuma khotib yang bertakbir juga makmum. Wa in shallal 'ida kan nafilati shahha. Jika dia melaksanakan salat Id seperti salat sunnah, sah. Sah saja. Tidak pakai takbir 6 kali tadi. Rakaat kedua dia tidak pakai, sama seperti salat sunnah, sah. Kata beliau. Lianna takbirati az-zawaida wal-dzikru bainahuma wal khutbataini sunnatun. Karena takbir tambahan, zikir antara kedua di sela-sela takbir itu dan juga khutbah hukumnya sunnah. Di salat Jumat dengan khutbah hukumnya apa? Khutbah rukun Jumat. Kalau di salat Id sunnah hukumnya. Sunnah hukum. Jadi yang mau mendengar silakan. Yang tidak mau mendengar ya sudah pergi. Dan tidak. Wa sunnah liman fatat qada'uha walau ba'da zawal. Sunnah bagi orang yang terluput dari menunaikan sholat Id untuk mengqadanya walaupun setelah zawal. Bangun nanti jam 9, tak tidur dia. Habis kerja apa tuh?
Kan hari raya besok tidur jam 9 pagi baru bangun. Masih ada yang sembahyang Id di sini? Di sini? Hah? Tidak ada orang sembahyang Id. Dia kok atau sudah setelah zuhur misalnya baru terbangun dia. Dia kok sholat Id. Walaupun cuma dia sendiri atau dengan bertamang-tamang jamaah pun dia kolok. Jam 11 ini tak bangun. Misalnya pas di rumah ada berapa orang, saya sudah sholat Id. Paham ini tanpa khutbah. Kalau tanpa khutbah, karena kata beliau di sini, kalau dia melaksanakan sholat Id seperti sholat sunnah biasa sah, walaupun tanpa takbir zawaid, takbir tambahan. Yusannu takbirul mutlaq wal jahru bihi fi lailatil idain ila faragil khutbati wa fi kulli ashri dzulhijjah. Kemudian beliau beranjak pada hukum yang baru, yaitu tentang takbir, bertakbir. Disunnahkan bertakbir mutlak, menjaharkan takbir tersebut pada malam Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Ila faragil khutbah, sampai selesai khutbah. Jadi kalau selesai khutbah sudah selesai, tak usah takbir. Paham di sini? Baik di sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi malamnya ini, malam hari raya ini, takbir mutlak namanya. Mau di masjid, mau di jalan, mau di kendaraan, mau di rumah, mau di gunung, mau di mana, takbir Allahu Akbar dari malam itu. Cuma anehnya tuh inti ya takbir, cuma dengar apa ada yang dari masjid atau orang bakar, tolong takbir orang, kasih guru kasih rame, jangan di rumah suruh anak-anak bertakbir, istri bertakbir. Allah sebentar memasak bagaronya rica apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sekarang sudah berlaku takbir Idul Adha untuk Dzulhijjah sudah berlaku dari tanggal 1 sampai takbir mutlak untuk Dzulhijjah mulai dari tanggal 1 sampai khutbah selesai. Sampai khutbah selesai. Takbir mutlak ini. Sekarang sudah berlaku sunnah kita bertakbir. Sunnah takbir seperti orang yang takbir nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir itu yang diucap. Paham ya dia? Sudah sunnah sekarang. Takbir mau mutlak namanya, kapan di mana saja. Sampai khutbah nanti. Jadi kalau Idul Adha, Dzulhijjah ini panjang ini waktu takbir mutlaknya sampai khutbah nanti. Khutbah apa? Idul Adha. Kalau Idul Fitri cuma berlaku di malamnya sampai khutbah. Paham di sini, ikhwan? Idul Fitri cuma di malam hari raya itu saja, sampai besoknya, sampai khutbah. Selesai khutbah putus, tidak ada takbir itu. Paham di sini, ikhwan? Yang aneh ada yang bertakbir habis sholat zuhur bertakbir. Bertakbir dia. Waktu itu saya Mbak Imam di Idul apa ini? Bukan Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha nanti kita akan bahas takbir muqayyad nanti setelah salat 5 waktu. Idul Fitri sudah setelah selesai khutbah selesai, tidak disunahkan takbir itu.
Pas masuk zuhur di salah satu masjid saya Pak Imam, saya salam di antara jamaah Pak takbir. Karena dia batakbir semua takbir rame-rame. Saya bilang takbir apa ini? La haula wala quwwata illa billah. Dia kira takbir muqayyad. Muqayyad itu cuma berlaku di takbir di Idul Adha. Kapan berlaku? Nanti beliau akan sebutkan, yaitu di hari tasyrik. Hari tasyrik. Baik. Di hari raya itu juga ya, setelah zuhur, asar, di hari raya itu, hari raya dengan hari-hari tasyrik berlaku di hari raya dengan tasyrik. Jadi saya jelaskan, takbir mutlak. Jadi takbir muqayyad mutlak kita sudah pahami, tidak ada pembatasan waktu kapanpun, sebab kapan, tidak ada. Takbir muqayyad hanya berlaku di setelah sholat fardu, sholat 5 waktu yang secara dilaksanakan secara berjamaah. Kalau dia sholat wajib sendiri tidak disunnahkan dia bertakbir, takbir muqayyad. Cuma yang dilaksanakan berjamaah saja. Setelah salam dia zikir dulu, astagfirullah, imam masih menghadap ke barat, ke kiblat. Orang jangan dulu langsung bertakbir. Tunggu dulu. Dia mungkin beristighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nanti dia menghadap makmum, baru di sini takbir disunnahkan. Imamnya begitu menghadap, imamnya juga demikian, nanti semua menghadap, semua balik dia menghadap makmum, baru dia Allahu akbar, baru takbir, makmum juga takbir. Paham di sini ikhwan? Itu berlaku di hari Idul Adha itu setelah apa? Setelah sholat zuhur, asar, maghrib, apa lagi? Isya, subuh. Besoknya lagi begitu, zuhur. Setelah sholat 5 waktu itu takbir. Sampai di hari ketiga ya. Hari ketiga setelah hari raya. Kan hari tasyrik 3 hari setelah itu, iya kan? Setelah asar di hari ketiga, setelah asar putus, maghrib tak usah. So bukan tasyrik itu. Paham di sini? Nah itu takbir muqayyad namanya. Ingat di apa namanya, di Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad, tidak ada takbir setelah sholat jamaah itu. Takbir itu waktu tenggelam matahari, di situ takbir terus sampai pagi, sampai selesai khutbah. Selesai khutbah putus, so tidak ada takbir, so tidak sunnah. Nah, kalau di Idul Adha takbir muqayyad berlaku dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai sekarang ini sudah berjalan nih. Takbir kapan saja, di mana, di jalan, di rumah, kapan saja, di masjid, di mana-mana. Paham ini? Tapi jangan bikin setelah sholat wajib, karena itu berlaku nanti di hari Idul Adha setelah zuhur sampai hari-hari tasyrik setelahnya. Terus ba'da asar di hari ketiga itu, hari tasyrik ketiga setelah asar, malamnya setiba. Demikian. Paham ya? Alhamdulillah. So tidak ada yang bertanya tuh? Masih ada yang bertanya? Fadhal. Terkait yang hari tasyrik itu Ustaz. Kalau memastikan Ustaz, kemarin waktu di kurban itu Ustaz, waktu menyembelih itu ditegaskan sambil 12 Dzulhijjah. Artinya hari tasyrik itu cuma 2 hari Ustaz. Itu penyembelihan, beda hukum. Itu hukum menyembelih hewan, cuma
Setelah hari raya 2 hari setelahnya. Di hari ketiga sudah tidak. Tapi tetap takbir, tetap takbir. Ada yang lain? Hah? Gimana Yandi? Hah? Pak Don, monggo Pak Don, ada pertanyaan? Pak Don. Dari kalangan ahwat tidak ada ya? Baik, ikhwan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini pertemuan terakhir. Jadi nanti setelah kita libur ini ya, nanti setelah Idul Adha, tinggal dengan dari DKM kapan mulai. Kita buka jadwal seperti biasa, pelajaran seperti biasa yaitu Asmaul Husna. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.